Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Cantika Gistana. Di sini saya akan membahas bab 2, yaitu tentang about router OS dan router port. Nah, materi yang akan saya bahas kali ini yaitu yang pertama router OS dan router port, router OS features, yang ketiga name type arsitektur router port. Nah, di sini memasuki pembahasan yang pertama. Pada video sebelumnya saya itu menjelaskan bahwa mikrotik itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada yang software dan yang kedua ada yang hardware. Untuk softwarenya itu berbentuk router OS dan yang kedua atau hardware itu berbentuk router port. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai router OS. Nah, jadi router OS itu based on OS atau operasi sistem seperti Windows dan Linux. Sistem operasi yang digunakan di perangkat mikrotik router port. Jadi router port itu menggunakan sistem operasi yaitu router OS. Lalu ini juga dapat diinstal di PC atau sebagai VM. Nah, jadi router OS itu diinstalnya di PC. Karena itu bisa mengcustom RAM, prosesor, dan juga harddisknya. Kalaupun ada masalah seperti tersambar petir dan semua perangkat rusak, kita itu hanya mengganti line cardnya saja. Tetapi berbeda dengan router port. Jika tersambar petir lalu semua perangkat rusak, kita harus mengganti semua komponennya. Nah, jadi itu lebih memudahkan jika menggunakan router OS, dan juga jika ada fitur-fitur yang bagus kita bisa menginstalnya di router OS. Lalu ada standalone operating system berbasis Linux yang versi 3.3.5 kernel. Lalu di sini saya berada di Google Chrome, lalu saya mencarinya yaitu Mikrotik 86 bit. Nah, jadi seperti ini untuk Mikrotik X86 bit. Nah, Mikrotik X86 bit ini memiliki banyak jenis seperti Mikrotik Dinara. Bentar. Nah, seperti ini. Lalu ada Mikrotik Meto, dan juga ada Mikrotik Ogma. Nah, seperti ini ya. Lalu kita akan membahas mengenai router port. Jadi built-in hardware atau port jenis mikrotik yang hardware itu bentuknya router port. Kalau server itu berbentuk OS, maka hardware itu berbentuk perangkat fisik. Lalu yang kedua dibuat untuk menjalankan sistem operasi router OS. Jadi router port itu dibuat untuk menjalankan sistem kalau router OS itu adalah sistem operasinya. Lalu yang ketiga adalah segala fitur bisa terdapat di satu perangkat ataupun dapat diperuntukkan khusus sesuai kategorinya. Jadi mikrotik itu memiliki banyak fitur seperti switching, routing, dan lain-lain. Fitur-fitur tersebut bisa terhubung di dalam satu perangkat yaitu router port, ataupun bisa juga terpisah sendiri sesuai dengan fiturnya. Jika fitur terpisah maka bisa meringankan beban si router portnya itu. Nah, berbeda dengan router OS, router port itu tidak bisa di custom. Jadi RAM prosesornya itu sudah ditetapkan atau default dari sananya. Lalu yang keempat yaitu tersedia mulai dari low end sampai high end. Lalu di sini memasuki pembahasan yang kedua yaitu router OS features. Di sini terdapat support wireless network routing, firewall, QoS, point-to-point tunneling, user management, dan TOS. Nah, untuk support wireless network itu tanpa kabel. Wireless itu tanpa kabel dan ada yang khusus untuk indoor dan juga ada yang outdoor. Dengan standarisasinya itu A, B, G, N, dan AC. Untuk indoor itu ada Mikrotik wireless Mikrotik. Sedangkan outdoor itu terbagi menjadi dua, yaitu point to point atau PTP, dan yang kedua ada point to multipoint atau
PTMP. Nah, kita bisa ke Google Chrome, lalu search untuk PTP. Contohnya itu ada mikrotik TSQ. Bentar. Nah, seperti ini. Lalu ada di Nadis. Nah, seperti ini. Lalu ada juga yang LHG AC. Nah, seperti ini. Sedangkan untuk PTMP contohnya itu ada mikrotik manbox. Nah, ini. Nah, seperti ini ya. Lalu ada juga omnitik. Nah, seperti ini. Yang kedua ada routing, yang terbagi menjadi dua, yaitu statik dan juga dinamik. Lalu ada firewall, dan firewall itu digunakan sebagai proteksi mengatasi serangan membelagi website, mengatasi serangan internal, dan juga bisa menanamkan proteksi. Jadi mikrotik bisa tetap aman. Lalu ada NAT yang bisa digunakan ketika klien akan mengakses IP publik. Lalu ada QoS atau bandwidth management. Jadi QoS itu kepanjangan dari quality of service yang bisa digunakan untuk bandwidth management. Lalu ada point-to-point tunneling yang biasa didengar dengan PPTP, PPPoE, SSTP, dan OpenVPN. Lalu ada user management seperti DHCP atau proxy, hotspot atau radius, dan lain-lain. Di mikrotik juga ada fitur TOS, yaitu bisa digunakan sebagai alat seperti bandwidth test mapping, MRTG, dan lain-lain. Untuk selengkapnya kalian bisa lihat di website mikrotik yang ini. Di sini memasuki materi yang ketiga, yaitu router port name. Jadi pengkategorian nama pada perangkat router port mikrotik berdasarkan 3 kategori. Yang pertama ada simple name. Di sini contohnya ada RB433. Jadi RB itu sendiri sudah tahu ya, yaitu router port. Lalu yang kedua ada word seperti Omnitic, Grove, SFT, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada extensional naming. Jadi nama itu disederhanakan dan disesuaikan dengan tahun pengembangan. Biasanya lebih dari 9. Contohnya di sini ada RB 600, 800, 1000, 1100, 1200, 2011, 3011, dan 4011. Nah, biasanya pada router port itu belakangnya ada kode-kode. Nah, kode-kode itu merupakan tipe dari router port. Seperti di sini contohnya RB952 UI 5AC2ND PC. TRB merupakan router port, 9 merupakan 900 series, 5 merupakan Ethernet, 2 wireless, UI fitur port, 5AC2ND fitur wireless, TC jenis casing. Nah, model lain yang ada pada router port itu kalian bisa ketahui dari sini. U support port USB, A memori lebih tinggi dan level lisensi lebih tinggi, dan lain-lain. Jadi arsitektur pada router port dibedakan berdasarkan jenis dan kinerja prosesor. Software atau OS untuk setiap arsitektur berbeda. Sama seperti PC, router port juga memiliki arsitektur yang x64 dan x84. Tetapi mikrotik itu punya lebih dari itu. Seperti di sini ada MIPSBE, SMIPS, PILE, dan lain-lain. Lalu untuk melihat selengkapnya itu ada di website mikrotik.com yang ini ya. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.